Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Yosef Hariliong. Kita akan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Mari secara khusus di bulan Oktober ini kita mau memohon kekuatan dari Bunda Maria, Ibu kita, Ibu Gereja. Kita mau datang kepada Bunda Maria, membuka hati kita, mohon kekuatan, mohon doa dari Bunda Maria yang selalu mencintai kita. Hari ini adalah pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5. Bacaan Injil ini kurang lebih sama dengan bacaan Injil beberapa hari yang lalu. Tapi baik kita renungkan di sini kembali. Kita bisa melihat, menangkap apa maksud dari Tuhan Yesus pada pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus ini dengan bacaan Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dari Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5. Para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Siapa itu orang yang dimuliakan, yang diagungkan? Siapa itu orang terhormat? Siapa itu orang nomor satu, orang yang utama dalam kerajaan surga?" Para murid mungkin memikirkan gambarannya adalah orang yang suci, orang yang hebat, orang yang agung, orang yang dimuliakan di dunia ini. Tetapi jawaban dari Tuhan Yesus berbeda, saya pikir, dengan apa yang ada di dalam pikiran para murid. Dan ini kemudian bisa kita refleksikan dalam perjalanan hidup kita ini, bagaimana seharusnya kita bertindak, bagaimana harusnya kita berbuat dalam kehidupan kita ini, supaya kita sungguh berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjawabnya dengan cara demikian. Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Ada kata bertobat. Pertama-tama Tuhan Yesus mau mengingatkan, engkau kalau mau masuk kerajaan surga, bukan karena engkau itu orang hebat, bukan karena engkau itu orang besar, orang yang dimuliakan, orang yang diagungkan di dunia ini, engkau sebagai orang yang mendapatkan berkat di dunia ini, kedudukan di dunia ini, tidak. Tetapi pertama-tama, kalau orang itu mau menjadi besar, terbesar, dimuliakan di dalam kerajaan surga, maka dia harus bertobat. Lepas dari cengkeraman daging dunia ini. Bertobat itu berarti lepas. Kita mau melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kebiasaan-kebiasaan jelek yang kerap kali kita lakukan. Bertobat itu kita mau memperbaharui hidup kita, memperbaharui tindakan perkataan kita, memperbaharui sikap kita, memperbaharui pikiran kita, memperbaharui hati kita untuk tidak lagi dilumuri, dikuasai oleh kesalahan, oleh dosa. Tetapi kita mau membersihkan itu semua. Mohon kekuatan dari Tuhan Yesus. Mohon Tuhan Yesus datang membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan perkataan perbuatan kita dari hal-hal yang tak baik, dari hal-hal yang tercela itu, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan sungguh berkenan kepada Tuhan Yesus. Bertobat itu berarti kita membuka pintu hati kita lebar-lebar untuk bertahtanya Tuhan Yesus dalam diri kita, supaya Tuhan Yesus menguasai diri kita ini. Kita sadar sebagai manusia lemah,
sebagai manusia yang benar-benar tidak berdaya. Tetapi dalam kelemahan kita itu, kita membutuhkan Sang yang Maha Kuat, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang membentengi kita dari hal-hal duniawi, kegelapan dosa di dunia ini. Membuka pintu untuk kehadiran Tuhan Yesus yang menjaga melindungi kita. Itu artinya kita bertobat. Jangan kita membuka diri kita dan membiarkan si jahat, roh jahat itu datang masuk ke dalam diri kita sehingga kita dikuasai oleh roh jahat itu, oleh kedagingan itu, sehingga yang keluar dari dalam diri kita adalah perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang berbeda dengan perintah kasih dari Tuhan Yesus. Bertobat berarti saya membuka hati untuk dikuasai oleh Tuhan, dan saya oleh Tuhan itu diperbaharui hidup saya, jiwa, hati, pikiran saya ke arah yang lebih baik, lebih benar, berdasarkan kasih dari Tuhan Yesus. Tapi kalau kita tidak bertobat, kita berarti hidup di dalam dosa. Hidup di dalam dosa itu berarti membuka hati untuk masuknya si iblis, si jahat, si setan itu, dan menguasai diri kita ini dengan lumuran dosa, kejahatan, kejelekan yang kerap kali kita lakukan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ini mau dimuliakan oleh Tuhan, pertama-tama bertobat. Lalu Tuhan Yesus juga mengatakan, ya, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, merendahkan diri, tidak sombong, tidak angkuh, melepaskan diri dari kesombongan-kesombongan rohani yang kerap kali ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Merendahkan diri itu penting, merendahkan hati itu penting. Tidak usah menjadi orang nomor satu, tidak usah menjadi orang hebat, tidak usah menjadi orang terkemuka di mata dunia ini, tetapi jadilah orang nomor satu di hadapan Allah, karena Anda dengan rendah hati mau berbuat kasih. Siapa yang berani berbuat kasih dan mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus, menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia, dia selalu mau melakukan tindakan kasih dalam hidup ini kepada orang lain. Rendah hati itu berarti kalau saya diperlakukan jelek oleh orang lain, kalau ada orang lain berbuat jahat kepada saya mau membalas itu dengan kebaikan. Saya akan membalas itu dengan cinta kasih. Itu rendah hati. Kalau ada orang yang ngomeli saya, memaki-maki saya, menghina saya, lalu saya akan mendoakan dia supaya dia jadi orang baik, dan kita bisa bersikap sabar, tenang kepada orang itu, itulah dia rendah hati. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita disakiti oleh orang lain katakanlah, dan saya tidak mau menyimpan rasa sakit hati itu dalam hati saya, dan saya tetap mau bersahabat dengan orang itu, saya tetap mau mengasihi orang itu, saya tetap mau menyapa orang itu, itulah dia sikap rendah hati. Dalam hidup ini, meskipun saya banyak berdoa, memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tetapi kok permohonan saya tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, dan saya menerima itu semua, saya mau tetap taat, saya tetap mau mencintai Tuhan Yesus dengan segala kekurangan, kelemahan, dengan segala penyakit yang ada dalam diri saya, dengan keadaan diri saya yang seperti ini, dan saya tetap mengasihi, mencintai Tuhan Yesus. Itulah dia sikap rendah hati. Kalau kita mau terus berdoa kepada Tuhan, mohon bimbingan dari Tuhan.
terus bertanya kepada Tuhan, langkah apa yang harus saya ambil, yang harus saya lakukan dalam kehidupan ini. Dalam pekerjaan saya harus melakukan apa? Apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan ini, di rumah tangga, di keluarga. Itulah dia sikap rendah hati. Kalau Anda selalu berdoa, Tuhan berilah saya cinta kasih supaya saya bisa mencintai istri saya, mencintai suami saya, bisa setia dalam perjalanan hidup perkawinan saya bisa mencintai anak-anak saya dengan tulus, dan biarlah cinta itu, kasih itu hadir dalam rumah tangga saya. Berilah kami cinta kasih. Itulah dia sikap rendah hati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita senantiasa dalam kehidupan ini, kita sungguh seperti seorang anak yang selalu mengarahkan hati kepada Sang Bapa, Sang Orang Tua yang adalah Tuhan kita sendiri. Seorang anak yang sepertinya tidak bisa lepas dari orang tua. Seperti halnya orang tua, entah seorang ayah, entah seorang ibu, kalau berjalan dengan anaknya yang masih kecil, apalagi masih balita umur 1, 2 atau 3 tahun, anak itu dituntun, digandeng tangannya. Saya ingin merasakan hal seperti itu di hadapan Tuhan, karena saya sebagai manusia kerap kali suka salah jalan, suka salah berucap, suka salah bertindak. Dan saya menyerahkan diri saya untuk dituntun oleh Tuhan. Saya tidak mau mengandalkan kekuatan saya tidak mau mengandalkan kehebatan saya tidak mau mengandalkan status rohani saya. Tapi saya tetap mau dibimbing, tetap mau dituntun oleh Tuhan Yesus. Itulah dia sikap rendah hati. Supaya apa? Supaya perkataan saya, tindakan saya itu sungguh berdasarkan belas kasih, berdasarkan cinta kasih, berdasarkan kebenaran. Saya tetap bisa berbuat baik, berbuat benar kepada orang lain. Dan saya butuh tuntunan dari Tuhan. Saya ini seperti anak kecil yang dituntun oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan ke arah hidup yang lebih baik, lebih benar, berdasarkan kasih. Saya pikir itulah dia sikap rendah hati. Kita tidak mengatakan, saya sebagai seorang imam, saya sebagai direktur, saya sebagai pengusaha, saya sebagai orang hebat, saya sebagai orang yang berpangkat, punya kedudukan. Untuk apalah Tuhan itu? Ya, saya nggak mau mengatakan demikian. Siapapun juga Anda, kita membutuhkan tuntunan dari Tuhan. Seperti anak kecil, kita membutuhkan tuntunan dari Tuhan. Dan di dalam tangan Tuhan, di dalam tuntunan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan, kita sungguh merasakan penyertaan dari Dia. Dan penyertaan dari Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita, membuat kita bahagia, membuat kita bisa berbuat kasih, berbuat baik, berbuat benar kepada orang lain, kepada sesama. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Tuhan di dalam kerajaan surga kelak, karena kita mau bertobat, mau mempunyai sikap rendah hati dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.